Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan dengan tema percintaan Aries di bulan Juni. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, guys. Ya, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya atau jodoh, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya. Serta yang mau berkonsultasi ya gitu boleh. Ada layanan jasa ya, atau jasa baru, 1 jam konsultasi itu 1 juta gitu ya. Terus jangan lupa diklik super thanks ya. Apalagi ya, oke. Kita mulai aja deh ya, langsung ya. Oke, kebetulan nih saya punya tasbih digital baru ya. Kenapa? Karena yang satunya lagi tuh kena air. Kenapa sih nggak kuat kena air gitu loh. Saya punya yang hitam, yang pink gitu kan, yang hijau. Sekarang semoga awet gitu ya. Ternyata kalau belinya banyak gitu ya, ada satu toko, aku lihat di toko orange gitu ya, satuannya tuh cuma 3.000 gitu. Murah banget. Tapi kalau di tempatnya itu 10.000 gitu ya. Ya belum sama ongkir sih. Banyak kan kalau kayak gitu belinya banyak, grosir. Terus tapi saya mau kemana gitu ya. Ini saya lagi ngumpulin manik-manik lagi ya. Oke, kita mulai guys ya. Dibeli ya, di order ya. Oke. Bentar, kita mulai ya. Percintaan Aries di bulan Mei. Oke. Kok gini? Ada yang berakhir ya. Di bulan Mei, di bulan Juni. Keren. Oke. Jadi yang saya lihat kartunya, percintaan kamu Aries di bulan Juni ya. Mungkin kamu akan memiliki hubungan atau relationship yang toksik, di mana hubungan yang toksik itu akan berakhir gitu ya. Dan hubungan yang toksik itu akan berakhir, serta mungkin akan adanya hal yang terbongkar ya. Kenapa? Hal yang terbongkar itu seperti kayak membuka mata kamu gitu ya. Bahwasanya oh, selama ini apa yang dia tonjolkan gitu, bukan ditonjolkan, apa yang dia perlihatkan itu enggak sesuai dengan kenyataan ya. Gitu. Ternyata kamu sudah mulai mencium aroma-aroma kecurangan, aroma-aroma nggak sesuai dengan kenyataan apa yang dia perlihatkan gitu ya. Terus ya, dan tapi dari berakhirnya hubungan itu, di mana hubungan itu mungkin manipulatif gitu ya, banyak kebohongan, seperti tidak tidak kelihatan seperti apa yang diperlihatkan aslinya gitu ya. Aslinya dengan apa yang diperlihatkan itu beda. Terus akhirnya kamu merasa bahwasanya ya, merasa beruntung gitu ya. Kenapa? Karena hubungan itu kamu dibebaskan, kamu terlepas dari hubungan yang gak baik gitu ya. Kamu jadi punya kestabilan gitu, dalam artian kenapa bisa kayak gitu gitu. Salah satunya adalah kestabilan dalam artian, satu mungkin ya, bisa punya kriteria-kriteria lawan jenis yang akan mendekati diri kamu gitu ya. Terus punya kriteria hubungannya udah nggak mau main-main lagi gitu ya.
kayak gitu. Terus masih banyak gitu, disesuaikan aja. Dan ya pengalaman yang nggak baik itu, hubungan yang memang berakhir itu, yang kurang menyenangkan, pengalaman yang kurang menyenangkan, hubungan yang kurang menyenangkan kamu jalani sebelumnya itu akhirnya membawa kamu kepada hal-hal yang kamu inginkan itu menjadi tercapai gitu ya. Misalnya yang tadinya mungkin karena kamu berhubungan dengan seseorang yang membatasi sosialisasi kamu gitu ya, kamu bisa jadi lebih leluasa. Misal dari situ kamu bisa ketemu network baru, kenal dengan orang baru ya, punya jaringan baru segala macam, yang akhirnya itu mengantarkan kamu kepada mimpi-mimpi kamu yang terwujud gitu loh ya. Terus ya terus ya, itu sih yang aku rasain. Dan terhindar juga, selain dari energi manipulatif juga kamu punya ketenangan gitu, karena ternyata selama ini hubungan yang kamu jalanin itu membuat kamu tuh nggak tenang, atau batin kamu tuh kayak ada yang ngegrogotin gitu ya. Dan hubungan yang kamu jalani sebelumnya itu ya the fog energinya, manipulatif, jahat gitu, orang yang nggak baik gitu. Dan akhirnya itu semua terungkap gitu, bahwasanya orang yang kamu dilingkan itu nggak seperti aslinya, dan sepertinya meninggalkan luka yang nggak baik gitu ya. Tapi kamu berusaha untuk menerima gitu ya, karena kamu sudah melalui hubungan ini dengan semaksimal kamu, sebisa kamu, walaupun banyak banget ujiannya, walaupun banyak banget cobanya, tapi memang pada akhirnya dia tuh hanya tertuju kepada kamu gitu ya. Walau banyak isu-isu mengenai diri kamu yang negatif ya, dan sepertinya saat dia tersadar bahwasanya dia ingin menuju ke kamu, dia mempersiapkan diri gitu dari hal-hal yang mungkin sekiranya berat gitu ya, akan dia lalui ketika bersama kamu. Mungkin selama ini hubungan kamu itu dengan dia tuh masih seperti kekanak-kanakan gitu ya. Kayak gitu sih yang aku rasain. Jadi kamu terlepas dari hubungan yang toksik, baik itu hubungan yang manipulatif dengan orang yang manipulatif juga. Mungkin terbongkarnya hal-hal yang selama ini nggak seperti kenyataan gitu ya, yang dia perlihatkan. Terus ya energi jadi percintaan kamu di bulan Mei itu juga terlepas dari hal-hal yang menggerogoti batin kamu, yang ngebuat batin kamu tuh nggak tenang dalam menjalani suatu hubungan gitu ya. Jadi bisa jadi hubungan itu juga menggerogoti ketenangan batin kamu. Karena apa? Mungkin energi dari orang yang kamu dilingkan itu nggak baik. Tapi semua itu berakhir, dan akhirnya ketika kamu merasa sendirian, justru apa yang kamu mau tuh tercapai gitu loh ya. Mungkin sekarang di bulan Juni ini Aries kayak nggak mikirin percintaan lagi, tapi lebih ke gimana caranya usaha-usaha gue ini bisa sampai tujuan yang gue cita-citakan. Jadi lebih mikir ke cita-cita gitu loh, nggak ada energi percintaannya gitu, nggak ada mikirin hal percintaan sih gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi tuh saya lagi masak ayam lagi ngungkep ayam buat besok kerja ya, makan siang. Oke, kita lanjutkan. Saya ini nggak bilang percintaan Aries di bulan Juni tahun 2023 ya, tapi lebih ke percintaan Aries di bulan Juni. Jadi ini timeless ya, kapan aja kamu buka Juni tahun berapa aja ini insya Allah timeless dan ya resonate. Tapi untuk sebagian orang, kalau misalkan nggak resonate untuk kamu, nggak boleh ngomong kamu, karena ini kan general reading ya. Kalau kamu mau yang lebih pasti gitu, kamu bisa cek di personal reading gitu ya, berbayar. Oke.
Oke, terus hmm, ada Nine of Wands, Seven of Wands, Eight of Swords, King of Wands, Six of Wands. Oke, dan King of Coin. Oke. Dari sini terlihat ya, dari tarotnya bahwasanya memang kamu tuh seperti ya mempersiapkan dari apapun kemungkinan yang terjadi gitu ya. Ya kamu mau punya pacar ya monggo gitu, kamu mau punya pasangan silahkan, kamu mau enggak juga ya udahlah gitu, udah pasrah gitu energinya yang aku rasain di bulan Juni ya. Mau dikasih hayu nggak dikasih hayu gitu loh. Ini lebih banyak ke wons ya, mendominasi loh, 3 dari 6 gitu kan, hampir udah setengahnya gitu. Dan memang sebenarnya kamu tuh banyak banget pertentangan ya gitu, ya baik di dalam maupun di luar ya, jelas gitu. Kenapa? Karena ketika dia mau menuju lagi ke kamu sedangkan kamu nya itu udah tahu bahwasanya nih orang nggak seperti apa yang diperlihatkan selama ini, ya pasti kan malu dong, kedoknya itu kebuka ya, wajar gitu loh. hmm, dan ada dari keterbatasan lingkungan, seperti misalkan nggak dapet restu dari orang tua gitu ya. Ada dari keterbatasan lingkungan seperti mungkin nggak dapet lampu hijau dari ibu atau orang tua pasangan kamu gitu ya. Jadi dia lebih ke mager juga gitu, nggak ada nggak ada pengorbanan atau effortless ya. Kenapa? Karena mungkin ya jarak gitu ya. Ah, ini pasti bakal ngeluarin banyak duit nih gitu, duit gue pasti habis nih gitu, kamu aja deh yang berkorban, dia tuh maunya gitu. Tapi kan lucu ya, namanya hubungan itu kan pasti harus dua-duanya yang berkorban, jangan satu aja gitu ya. Iya, King of Wands. Iya, kamu akhirnya berusaha untuk ya itu tadi ya, berinovasi. Ah udahlah, daripada gue misalkan harus mengikuti apa yang dia mau gitu ya, gue banyak berkorban misalkan tanpa harus dia berbicara ke kamu gitu ya. Atau daripada gue mengemis-kemis cinta padahal sebenarnya dia tuh aslinya tuh gue udah tahu nggak seperti apa yang dia perlihatkan, lebih baik gue cari kesibukan yang menghasilkan, berinovasi gitu ya, menyibukkan diri ya. Dengan gue punya banyak uang, gue bisa mewujudkan mimpi gue satu persatu gitu. Jadi kamu lebih lagi fokus ke keuangan. Makanya tadi saya bilang kan, di bulan Juni kamu itu uh, lebih ke materi gitu ya. Untuk dengan materi kamu tahu kamu bisa mewujudkan semua mimpi-mimpimu gitu ya, karena banyak mimpimu ini, banyak maunya. Ya nggak apa-apa gitu, karena hidup itu memang harus punya punya apa yang dipingin biar kita bisa ngejar gitu. Tapi ya itu tadi, nothing tulus aja gitu, yang penting aku do the best gitu ya. Terus ya ada Six of Wands dan King of Coins, yang memang yang ditujukan adalah materi, uang, berkecukupan finansial kayak gitu ya. Itu mimpi kamu itu ya tadi, maka tadi saya bilang kan, uang, karena dengan uang kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Oke. Bottom of the deck ada Eight of Cups. Ya akhirnya kamu mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwasanya oke, gue udah berakhir nih sama orang ini, walaupun gue cinta, walaupun gue sayang, walaupun gue masih ada rasa. Gue berusaha untuk move on ya Aries, walaupun jalannya pelan banget tapi bergerak setidaknya, dia gitu. Iya, the star tadi ada juga ya. Dan akhirnya kamu bisa healing, kamu bisa sembuh ya, dan mendapatkan keadilan dari rasa sakit hati kamu ya. Mungkin kamu sering dikecewakan Aries, dan dia pun, orang-orang yang menyakiti hati kamu tuh atau diri kamu tuh juga mendapatkan balasannya gitu loh. Jadi ketika kamu sudah healing ya, makanya saya tuh selalu bilang sama pasien saya, ketika kamu udah bisa nerima, pasrah, ikhlas, kamu menjalani hari-hari kamu dengan melakukan yang terbaik gitu ya,
berkata yang baik, berbuat yang baik. Kamu healing, kamu sembuh seiring berjalannya waktu itu nanti, atau bahkan ketemu dengan orang baru gitu ya, sebagai second choice gitu ya, nanti energinya berbalik, dia yang akan balik ngejar kamu, bucin sama kamu gitu. Dan semakin kamu cepat, sebenarnya semakin cepat juga energinya berbalik itu ya. Dan memang ya, kamu lagi menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan keuangan. Wah, ada Emperor nih, Aries banget ya. Dan oh ya udahlah, sekarang gue gini aja. Semakin memegang prinsip, ketika lo baik sama gue akan lebih baik. Ketika lo nggak baik, ya gue tergantung dari diri lo. Kalau selama ini mungkin karena kamu orang itu mau jahat kayak mau baik, kamu tetap baik, itu sebenarnya bagus. Cuman kadang kitanya suka jadi korban ya. Tapi alangkah baiknya ketika ada orang yang niat ya baik atau tidak baik, terutama yang nggak baik ya, kita bukan dendam tapi memberikan pelajaran bahwasanya tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu gitu loh ya. Kamu jadi sosok seorang yang seperti itu, dan kamu yakin kok kamu akan meraih kesuksesan kamu dengan kamu bekerja keras, kamu fokus membangun keuangan kamu gitu ya. Mungkin akan ada bantuan keuangan gitu ya, atau kamu bisa membantu orang lain itu untuk membuka usaha gitu dengan keberlimpahan keuangan kamu gitu. Dan iya, 9 of coins walaupun belum jadi 10, tapi di situ ada king loh. Perlahan-lahan jalannya sesuai dengan sesuai dengan energi kamu healing gitu ya. Maka tadi saya bilang semakin cepat juga gitu. Iya, sebenarnya ketika kamu akhirnya fokus ke keuangan, kamu healing, kamu sembuh, ekonomi kamu tuh akan jauh lebih baik dari dia loh. Kamu bisa melampaui itu. Aku ngerasain itu. Karena sebenarnya dia tuh meremehkan kamu dalam hal keuangan. Mungkin kamu ekonominya di bawah dia, tapi ketika memang ya itulah ya, makanya jangan suka meremehkan orang. Akhirnya Aries bisa melebihi ekonomi orang yang meremehkan ekonomi dia ya, kayak gitu. Dan akhirnya orang yang berdealing dengan Aries itu punya banyak pertentangan dalam dirinya. Ya itu tadi yang saya bilang, gue mau balik nih sama si Aries, tapi gue malu karena gue udah ngeremehin dia, udah ninggalin dia, udah memandang sebelah mata dia, kayak gitu ya. Ya, ternyata orang yang Aries dilingkan juga tuh punya banyak inner child gitu ya, atau trauma di masa kecil yang dia belum healing, belum sembuh. Makanya kenapa banyak banget energi negatif dari diri dia, karena dia belum healing, belum sembuh, belum rilis gitu loh ya. Gitu, kalian mau healing, mau sembuh, mau rilis ya, kalian kalau mau bisa diterapi gitu. Jadi jangan bawa sampah kemana-mana bertahun-tahun, itu yang ngebuat energi kalian itu enggak baik ya. Oke. Ya, kalian akan someday, kalian tuh akan punya keluarga yang berbahagia dengan soulmate kalian loh ya. Tapi kaliannya buru-buru healing ya gitu, dan menjadi kekuatan ya gitu, dan kebahagiaan keluarga kecil kamu itu, dimana kamu berpasangan dengan soulmate kamu itu akhirnya punya kekuatan untuk menopang hidup kamu, terutama diri kamu. Itulah kekuatan, itulah fondasi yang aku rasain. Tapi ya itu tadi, kamu harus benar-benar setia gitu ya. Ya memang basicnya adalah kamu fokus di keuangan dan bisa menjaga kestabilan keuangan kamu ya, gitu yang aku rasain sih gitu ya. Keren loh Aries loh di bulan Juni ya, ngerti kan ya. Jadi storynya tuh gini, hubungan kamu yang toksik itu udah berakhir. Udah gambar ular, gambar fox, gambar mice gitu kan, yang negatif-negatif hewannya kan. Karena memang hubungannya toksik. Kenapa? Karena orang yang kamu dilingkan itu juga toksik. Mungkin kamu dihadirkan ke dalam kehidupan dia adalah untuk membuat dia terbangkit spiritualnya. Kalau dia datang ke kehidupan kamu, kamu men-trigger kamu untuk lebih sayang sama diri kamu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur mendapatkan kamu yang sudah baik, hanya karena mungkin materi atau background yang nggak penting ngebuat dia mungkin ngeremehin kamu, ninggalin kamu gitu. Dan terutama materi ya,
Dan juga karena kedok dia terbongkar tidak seperti aslinya, akhirnya kamu punya kestabilan dimana gue menetapkan diri gue punya standar ini, dan pasangan yang datang ke kehidupan gue standarnya gini, dan kamu akhirnya ngerasa beruntung putus dengan orang tersebut, lepas dari hubungan yang toksik. Kenapa kamu bisa meraih mimpi-mimpi kamu gitu loh ya, ngejar mimpi-mimpi kamu, terutama uang. Bukan berarti kita mendewakan uang, bukan berarti kita mengeluh-elukan uang gitu ya, tapi dengan uang kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Kalau Aries tuh orangnya jauh lebih apa ya, bisa berbagi, dia tuh orang suka berbagi ya gitu. Energinya berat ya. Terus ditambah lagi penjelasan dari tarotnya ya, akhirnya ya memang apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu udah ready dengan uang tersebut juga gitu loh ya. Kenapa? Contoh, misalnya ketika sakit, kita kan ready. Kenapa? Karena kita punya uang buat berobat kayak gitu ya. Itu sih yang aku rasain di bulan Juni. Ini agak storynya agak panjang, apalagi di apa ya, dibacakan dengan kartu yang seperti ini ya gitu, yang wow-nya luar biasa gitu ya. Oke, tadi ya intinya ya itu ya, nyampainya ke situ. Jadi ya storynya tuh kayak gitu. Kalau kamu ngikutin ya, aku sebenarnya udah ngantuk nih ya. Tapi aku nggak mau ujuk-ujuk karena ini readingannya bagus gitu. Aku bertahan nih, mata aku ngantuk banget, aku bertahan. Itu sih yang aku rasain ya gitu. Jadi percintaan Aries di bulan Juni itu seperti itu. Oke, nih ada Pisces, zodiaknya ya, ada zodiak Pisces. Zodiak Pisces ini mungkin lebih energinya lebih kencang. Cancer, Leo, Taurus. Ini adalah energi-energi zodiak yang kencang yang keluar. Kalau misalnya nggak keluar bukan berarti nggak resonate, tapi lebih ke ini yang kencang energinya gitu ya. Kereta aku udah ngantuk nih, biar nggak ngantuk. Power ya, nanti kamu akan punya kekuatan dalam hal keuangan. Dari keuangan kamu yang baik itu yang kamu bisa jaga kestabilannya, dan kamu menjadi sosok King of Coin, kamu punya kekuatan loh ya. Talk ya, mungkin akhirnya kamu bisa berbicara melalui duit ya gitu, melalui uang kamu. Kamu akan sukses, kamu akan hebat ya, dan hal-hal yang negatif akan hilang, serta kamu akan keberlimpahan keuangan. Ya iyalah kalau sukses ya gitu. Tapi sukses juga kadang ada orang yang ukuran sukses orang itu kan berbeda-beda. Ada yang karena uang banyak dia bisa dibilang sukses, ada yang uangnya sedikit tapi dia banyak membantu orang lain, menurut dia udah sukses gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjudge gitu. Oke, untuk angka 10. 10 lagi. 2, 3, 6. Oke, untuk untuk huruf S, A, D, K, dan B.
Ini readingannya juga berlaku untuk cross watcher yang kepo-kepo sama mungkin mantannya Aries, gimana sih kehidupan percintaannya Aries kayak gitu ya. Itu juga bisa berlaku. Terus yang memang berbintang Aries gitu ya, itu juga bisa. Aku ngantuk bener, sorry ya. Tapi aku harus tetap adil untuk membacain menggunakan tambahan-tambahan ini. Oke, sini ada bulan Agustus, September, Maret, Juli, dan Desember. Oke. Untuk Sio, iya benar. Ada ular 6577892001 2013. Ada kambing 677991 2003 2015. Ada kuda 667890 2002 2014. Ada naga 647688 2012. Ada macan 627486988 2010. Oke, kalau menurut saya readingannya udah selesai. Kalau kamu males nonton yang lama kayak gini, kamu bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, terima kasih banyak. Sorry tuh saya kalau saya banyak ngantuk, banyak terus lama gitu ya. Tapi saya tetap harus bacain. Entah kenapa saya mau malam ini. Terus sebenarnya kemarin tapi ada gangguan ya gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.